diarahkan untuk mengelolanya. Seandainya satu perumahan ini tidak ada satupun yang berimpak ke masjid ini, demi Allah, Allah akan utus orang lain untuk memberikan bantuan ke masjid ini. Kenapa? Masjid ini punya Allah. Kau jangan hitung-hitung, kau impak ke impak jadi pikir la ilaha illallah. Pikirkan orang ramai mau ke masjid ini. Maka ajak mereka. Maka dakwah pertama itu dakwah ila ta'am, ajak orang makan. Tapi kalau aku boleh mode-mode ikonya, dia kau bisa sekolah di mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Utsman radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan innal ladzi laisa fi jawfihi say'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk duduk beriktikaf lebih lama lagi di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjidnya Allah. Yang kedua, kemuliaan Allah berikan kepada kita untuk duduk dalam mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masih diberikan kesempatan oleh Allah kita bertemu dengan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah, di antara 12 bulan. Bulan itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa beramal pada 4 bulan itu, amal mereka akan dilipat gandakan. Barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan itu, dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya mohon maaf terlambat tidak bisa melaksanakan salat Isya berjamaah dengan jamaah lainnya. Kebetulan saya baru sampai di kota Batam, karena di Batam ini ada jadwal 3 hari, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Diperkirakan tanggal 11 saya sudah harus sampai ke Dumai, karena di Dumai tanggal 11, 12, 13 bersama masyarakat dan pemerintah kota Dumai. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian besar di antara kita hari ini sudah melaksanakan ibadah puasa Asyura 10 Muharram. Semoga puasa kita diterima oleh Allah dan dihapuskan dosa kita selama 1 tahun. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mari malam ini pun masih dalam malam bulan pertama dalam bulan Muharram, dari 1443 berpindah menjadi 1444 Hijriah. Dahulu ketika perpindahan tahun baru ini dari 1443 ke 1444,
Qabla maghrib orang membaca doa akhir tahun. Ba'da maghrib orang membaca doa awal tahun. Kalau Bapak Ibu pahami doa akhir tahun dan doa awal tahun, doanya cuma dua saja. Doa akhir tahun itu doa minta ampunan, kemudian doa awal tahun adalah doa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini cuma ada dua saja. Kalau tidak minta pertolongan Allah, maka kita senantiasa meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di antara kita manusia yang tidak berdosa. Tidak ada di antara manusia yang tidak punya silap dan kesalahan. Bapak Ibu ingin melaksanakan puasa Asyura tadi, alhamdulillah. Yang ingin melaksanakan puasa 9 Muharram, 10 Muharram, bagus. Yang ingin menghatamkan Quran pada Muharram ini baik. Yang ingin melaksanakan amal soleh pada Muharram ini terpuji. Tapi ada satu hal yang jangan sampai kita lewatkan ketika Muharram ini. Jangan lupa momentum Muharram ini kita senantiasa meminta ampunan dan pertolongan Allah. Kenapa momen Muharram ini? Apakah ampunan tidak bisa kita minta di luar Muharram? Bisa. Tapi momentum Muharram ini telah dijadikan banyak kisah dan sejarah. 124.000 Nabi dan Rasul, 313 orang Rasul, 25 Nabi yang wajib diimani, 5 Nabi ulul azmi, 1 khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Sebagian besar di antara para Nabi mendapatkan ampunan dan diberikan pertolongan Allah. Itu terjadi pada bulan Muharram. Maka kita senantiasa minta ampunan kepada Allah. Karena tidak ada satu amal yang akan sampai kepada Allah kecuali amal itu melalui satu pintu. Pintu itu bernama pintu taubatun nasuha. Tidak akan sampai satu amal, tidak akan diterima satu amal kecuali amal itu melalui satu pintu di antara banyak pintu. Salah satu pintu itu adalah pintu taubatun nasuha. Maka jangan lupa selama Muharram ini, terkhusus tadi para bapak dan ibu yang melaksanakan ibadah puasa Asyura, mohonlah ampun kepada Allah selama Muharram ini. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak buat kesilapan dan kesalahan di muka bumi ini. Berapa banyak dosa yang kita buat, berapa banyak maksiat yang kita kerjakan, berapa banyak harta orang yang kita ambil, berapa banyak orang yang kita zalimi, berapa banyak ujub, merasa soleh, merasa alim, merasa paling banyak hafalannya, merasa paling indah bacaan Qur'annya, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling cerdas, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan ini. Berapa banyak maksiat yang kita bungkus dengan syariat, berapa banyak kezaliman yang kita balut dengan keramat tamahan. Berapa banyak di antara kita hari ini yang di hadapan jamaah seperti orang soleh, tapi di belakang jamaah kita berbuat maksiat nyata di hadapan Allah. Maka mintalah ampun kepada Allah. Pak, Bu, kalau kita mau jujur hari ini, demi Allah, dosa yang kita kerjakan hari ini bukan hanya di kalangan masyarakat, tapi juga di kalangan birokrat, aparatur sipil negara, ASN, pegawai negeri, orang yang diberikan jabatan, yang diamanahkan kekuasaan. Kalau kita mau jujur hari ini, Pak, maaf, berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah. Uang haram itu kita bawa pulang ke rumah, kita suapkan ke mulut istri yang tak berdosa, kita masukkan ke mulut anak kita yang tak tahu apa-apa. Summa na'udzubillah falam yukfar lahu. Kalian takkan dapat ampunan dari Allah. Maka mintalah ampunan pada Allah ketika Muharram ini, karena momentum para nabi dan para rasul banyak diberikan ampunan oleh Allah, dan pertolongan itu terjadi pada bulan Muharram. Siapa saja nabi yang mendapatkan ampunan dari Allah? Kita lihat satu persatu. Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ni nabi yang pertama. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagai khalifah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada para malaikat, wa iza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis.
diperintahkan oleh Allah kepada seluruh para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Karena iblis dengan keangkuhan dan kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Apa alasan iblis tak mau sujud kepada Adam? Sederhana sekali Pak. Sudah sering kita dengar iblis alasannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Satu, iblis berkata, ya Allah, saya ni terbuat dari unsur api, sedangkan Adam ni terbuat dari unsur tanah. Unsur api ini lebih mulia daripada unsur tanah. Mana mungkin saya akan sujud kepada Adam? Api lebih mulia daripada tanah. Iblis mencoba membangga-banggakan asal-usul keturunan nenek moyangnya. Apakah salah alasan iblis yang seperti ini? Tidak. Hari ini apa bedanya kita dengan iblis, Pak? Kita bangga-bangga dengan asal-usul keturunan nenek moyang kita. Bahkan kita di hati kita berkata, pejabat sekarang ini di kota Batam itu masih ada hubungan keluarga dengan saya. Pimpinan-pimpinan DPRD di kota Batam ini masih ada hubungan keluarga dengan istri saya. Kalau ada yang seperti ini, apa bedanya kita dengan iblis laknatullah alaih? Yang kedua, kenapa iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Iblis berkata, ya Allah, saya ni pimpinan para malaikat, nama saya ni Azazil. Ratusan tahun teruji ibadah saya, ratusan tahun teruji sujud saya, ratusan tahun teruji tasbih saya. Sedangkan Adam baru diciptakan, belum tentu mau sujud. Apakah pantas saya sujud kepada Adam? Iblis mencoba membangga-banggakan kebaikan yang telah pernah diperbuatnya kepada Allah. Apakah salah alasan iblis seperti ini? Tidak. Justru alasan iblis seperti ini sudah banyak dibuat oleh manusia. Kalau tidak gara-gara saya ketua masjid ni, tidak akan hidup masjid ini. Kalau tidak gara-gara saya ketua lingkungan di sini, tidak akan punya aspal jalan di lingkungan ini. Kalau tidak saya yang dahulu membangun tempat ini, tidak akan ramai tempat ini. Kalau ada yang seperti ini, apa bedanya kita dengan iblis laknatullah alaih? Yang ketiga, iblis terusir dari surga karena iblis merasa, ya Allah, saya ni senior, Adam tu junior. Iblis tu orang lama, Adam tu orang baru. Tidak akan mungkin orang lama sujud dengan orang baru. Karena tiga alasan inilah iblis terusir dari surga. Maka tinggallah Nabi Adam alaihissalam tinggal dalam surga. Ada yang bertanya, berapa lama Adam alaihissalam tinggal dalam surga, Pak? Sangat lama. Berapa lama? Sangat panjang. Berapa lama? Berapa tahun? Maaf, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang berapa tahun tinggal Adam alaihissalam dalam surga. Tapi kalau ditanya berapa lama Adam tinggal dalam surga, sangat lama. Berapa panjang? Sangat panjang. Tapi kalau ditanya berapa tahun Adam tinggal dalam surga, maka jawabannya matawa. Kita tak tahu, Pak. Karena tidak ada satupun hadis yang mengatakan Adam itu tinggal berapa tahun dalam surga. Karena ini cerita para nabi. Jadi kalau Bapak baca Qisasul Anbiya, kisah para nabi, para rasul yang dikorang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, itu berapa jarak antara Rasulullah dengan Adam, berapa jarak kita dengan Rasulullah, berapa jarak dari Rasulullah dengan Nabi Adam alaihissalam. Saya mau tanya, Pak, ada yang pernah menghitung berapa jarak antara Rasulullah dengan Adam alaihissalam? Ada yang tahu, Pak? Hah? Ada yang tahu? Berapa jarak Nabi Adam alaihissalam dengan Rasulullah? Berapa jarak antara kita dengan Rasulullah? Hampir 1500 tahun. Berapa jarak antara Rasulullah dengan Nabi Adam alaihissalam? Ini jaraknya bukan setahun 2 tahun, Pak. Ini jaraknya ribuan tahun. Berapa nasab, berapa generasi? Kita lihat dari bawah ke atas. Rasulullah punya ayah namanya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lughai bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrika bin Ilyas bin Mu'ad bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Berapa ribu tahun? Ibrahim bin Azar Tarah Tarih bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abir bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh alaihissalam. Berapa ribu tahun? Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris alaihissalam. Berapa ribu tahun? Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Berapa ribu tahun? Ini jaraknya bukan 1100 tahun, ini ribuan tahun.
Makanya ulama itu berbeda pendapat tentang umur Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan umur Nabi Adam itu 1312 tahun. Ada yang mengatakan 1500 tahun. Itu umur dalam surga, belum termasuk umur di muka bumi. Maka Nabi Adam alaihissalam tinggal dalam surga. Maka tinggallah Nabi Adam berada dalam surga untuk menemani Nabi Adam alaihissalam. Diciptakanlah Hawa. Maka Hawa ini diciptakan oleh Allah untuk menemani Nabi Adam alaihissalam tinggal dalam surga. Maka tinggallah Nabi Adam dan Hawa menjadi pasangan suami istri di dalam surga. Apa yang ada di muka bumi ada di surga. Apa yang ada di surga tidak ada di muka bumi. Adam alaihissalam tinggal dalam surga, menikmati fasilitas surga sampai Allah mengusir Nabi Adam dan Hawa turun dari surga. Ada yang tanya dengan saya, Pak Ustadz, kenapa Adam dan Hawa terusir dari surga? Kisah ini kisah dari kecil kita sudah paham. Adam terusir dari surga dua penyebab. Satu, penyebab yang pertama, secara syariat Adam memakan buah kuldum, buah kuldi. Yang kedua, secara hakikat Adam terusir dari surga karena Adam melanggar larangan Allah. Yang paling penting, Adam mendurhakai Allah, melanggar larangan Allah. Kalau hanya sekedar memakan buah kuldi, Pak, itu bukan buah terlarang, bukan buah haram. Kalau seandainya buah kuldi itu tumbuh di muka bumi, tumbuh depan masjid kita ini, pasti dimakan oleh jamaah. Ini persoalannya bukan hanya memakan buah kuldi. Adam terusir dari surga karena Adam melanggar larangan Allah. Karena itulah Adam dan Hawa terusir dari surga, karena Adam melanggar larangan Allah. Jadi saya sampaikan pada Bapak Ibu, maaf, di surga buah kuldi itu tak diizinkan Allah tumbuh di muka bumi. Jadi kalau Bapak pergi ke Mekah, Madinah, carilah batang buah kuldi, tidak akan ketemu. Kenapa? Karena tidak diizinkan Allah. Yang diizinkan Allah tumbuh di muka bumi, apa buahnya? Banyak. Watin, wazaitun, buah tin, buah zaitun, daun bidara, buah kurma. Itu tanaman surga, diizinkan Allah tumbuh di muka bumi. Makanya banyak di antara istri kita, keluarga kita yang nanam batang tin, batang zaitun, batang kurma, daun bidara. Bagus-bagus, itu tanaman surga. Makanya Bapak Ibu sampaikan pada istri, mulai besok belajarlah nanam batang tin, batang zaitun, buah kurma, daun bidara di pot-pot bunga depan rumah kita. Bagus. Daripada bini awak menanam keladi-keladi jando bolong yang tak joleh itu. Ajak tanamlah. Bagus, karena ini tanaman surga. Maka dikatakan Adam terusir dari surga bukan hanya karena memakan buah kuldum, tapi Adam terusir dari surga karena Adam melanggar larangan Allah. Maka diturunkan Adam dari surga. Turunlah Adam dan Hawa dari surga. Hawa dan Adam dipisahkan. Hawa diturunkan di satu kota. Kota itu namanya Jeddah. Jeddah itu asal namanya Jiddatun. Hawa dimakamkan di sana. Adam diturunkan di dua tempat. Dua tempat ini riwayat mengatakan daerah Gujarat, atasan dataran India. Yang kedua Sri Lanka. Adam diturunkan di dua tempat ini. Ketika Adam diturunkan Allah di muka bumi, Adam melanggar dosa, berdosa, melanggar larangan Allah. Maka Adam berbuat dosa, mohon ampun kepada Allah sambil baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam bertaubat kepada Allah? Ulama tafsir mengatakan 40 tahun. Tafsir lain mengatakan 400 tahun. Barulah taubat Nabi Adam diterima Allah. Allah ceritakan dalam Quran, fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam berbuat maksiat, dia bertaubat dan taubatnya diterima Allah. Ulama mengatakan kapan taubat Adam itu diterima Allah? As-surah 10 Muharram. 1. Adam mendapatkan ampunan pada 10 Muharram. 2. Idris alaihissalam. Idris ini namanya disebut cuma 2 kali dalam Quran.
Wazkur fil kitabi Idris innahu siddiqun nabiyyan. Ceritakanlah hai Muhammad tentang mereka, tentang Idris. Idris itu adalah orang yang benar dan juga para nabi. Idris alaihissalam diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ada sebagian ulama mengatakan Idris diangkat dari bumi ke atas langit, tinggal dalam surga. Ketika Idris alaihissalam diangkat ke langit, kapan itu terjadi? As-surah salam, Nabi Allah yang ketiga, atau Nabi Rasul pertama yang diangkat dari Rasul ulul azmi. Jadi ulul azmi itu cuma 5. Ulul azmi itu, ulu itu artinya memiliki, azmi itu artinya keteguhan, kesabaran, keuletan, ketabahan dalam menghadapi seluruh penderitaan. Nuh alaihissalam Nabi ketiga dari Nabi 25 Nabi dan Rasul. Dan Nuh ini adalah Nabi Rasul pertama dari Rasul ulul azmi. Nuh alaihissalam turunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Dari mana turunan ke-9-nya, Pak? Kita lihat nasab ke atas, Pak. Adam itu punya anak 20 pasang. 20 pasang 40 orang. Salah satu anak Nabi Adam, Sis alaihissalam, diangkat jadi Nabi, diberikan 50 suhuf, tapi tidak termasuk dalam 25 Nabi. Sis punya anak Anusi punya anak Koinan punya anak Mihlail punya anak Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya anak Mutasalli punya anak Lami punya anak Nuh alaihissalam. Maka dikatakan Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Koinan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Boleh Pak diulang? Kusui itu makanya Pak, jangan piti ke piti jauh tawa dah. Karena ada jemaah saya nanya dengan saya, Pak Ustadz, kalau kita tulis nama kita, nama ayah kita, nama kakek kita, kita tulis dari rumah, kita pelajari nasab kita, mungkin tak nama kakek kita ini bertemu dengan jalur para nabi? Saya sarankan tak usah. Kenapa? Nanti ketemu dengan jalur Abu Lahab, Pak, stres. Ketemu dengan jalur Fir'aun, patah semangat kita. Karena kita tidak ada jalur pintu kenabian itu, tidak ada. Jalur pintu kenabian itu dari Sam anak Nabi Nuh, Habib dan Habaib, jalurnya Hasan dan Husain. Kita tidak ketemu jalur itu. Jadi jangan memaksakan kita ketemu. Diciptakan Allah kita hari ini bisa taat, cukup, selesai. Nuh ini Nabi Rasul pertama ulul azmi, dilahirkan, diutus oleh Allah di kawasan Efrat dan Tigris. Jadi Nuh ini punya anak ompek. Satu Kan'an, yang kedua Sam, yang ketiga Ham, yang keempat Yafid. Istri Nabi Nuh itu dalam kisah Sul Anbiya dikatakan 2. Satu namanya Wagila, satu lagi namanya Wahila. Yang ditenggelamkan oleh Allah, istri pertamanya namanya Wagila bersama anaknya Kan'an. Karena Quran bercerita ada 3 perempuan yang namanya disebut oleh Allah dalam Quran. Perempuan itu dilaknat oleh Allah. 1 istri Nabi Nuh alaihissalam, 2 istri Nabi Lut alaihissalam, 3 istri Abu Lahab laknatullah alaih. 3 saja Pak perempuan yang dilaknat disebut namanya dalam Quran. Ibu-ibu silakan pilih mau istri yang seperti apa. Mau jadi Nuh boleh, mau jadi istri Lut boleh, istri Abu Lahab boleh. Nuh alaihissalam diturunkan oleh Allah. Ketika Nuh diturunkan oleh Allah, berapa lama Nabi Nuh diturunkan Allah? Quran bercerita, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina amma. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Coba bayangkan, ulama berbeda pendapat Pak. 950 tahun ini umur Nabi Nuh kah atau masa dakwah Nabi Nuh? Kalau masa dakwah Nabi Nuh, maaf, Rasulullah dakwah di kota Mekah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun. Nabi kita dilantik jadi Rasul umur 40. Berarti 40 ditambah 13 ditambah 10 tahun di Madinah, umur Nabi kita 63 tahun. Kalaulah Nabi Nuh ni masa dakwanya 950 tahun, Bapak Ibu boleh hitung umur berapa ratus tahun Nabi Nuh dilantik jadi Rasul. Makanya ulama berbeda pendapat. Nabi Nuh ni umurnya ribuan tahun. Nabi Nuh terus berdakwah selama 950 tahun.
Bagaimana dakwahnya? Bukan kajian maghrib, Pak, bukan kajian isya, bukan kajian subuh. Dakwah Nabi Nuh, ya Rabb inni da'autu qaumi laila wan nahara. Ya Allah, saya telah mengajak kaum saya malam dan siang, siang dan malam, malam dan siang, siang dan malam selama 950 tahun. Diberikan Allah umatnya cuma 83 orang. Pak, kalau 950 tahun dibagi 83 orang, berarti setiap 10 tahun bertambah satu umat Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sempat kita di masjid ini, Pak, setiap 10 tahun sekali datang orang sholat ke masjid, satu orang. 10 tahun lagi datang lagi satu orang. Saya pastikan besok masjid ini kita tutup, Pak. Nuh Nabi yang sabar. Pintu belakang akan datang, suamiku akan datang, dan di dangan bana cekece inyo laki dan tu gilo. Coba bayangkan, Pak, kalau sempat awak punya bini model itu, awak pastikan besok bagi corai, Pak. Yang ditanggung Nabi Nuh 950 tahun. Makin didakwah kaumnya makin lari, makin didakwah makin lari, makin didakwah makin lari. Maka Nabi Nuh sampai pada puncak kesabarannya. Allah ceritakan kisah ini dalam Quran. Nabi Nuh mengangkat tangan kepada Allah, berdoa, ya Allah, kalau ingin berdoa, Allah, jangan pakai doa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Arab alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir tinggal di muka bumi ini, ya Allah. Itu doa Nabi Nuh. Maka doa Nabi Nuh dikabulkan Allah. Maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, membuat kapal. Ulama mengatakan Nabi Nuh ini butuh waktu membuat kapal 100 tahun mesti menanam kayu bahan baku pembuat kapal. 100 tahun kedua menebang kayu yang telah ditanam. 100 tahun ketiga baru membuat kapal. Maka Nabi Nuh diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah datangkan musibah yang paling besar, yaitu bencana banjir, bertemu dua mata air dari langit bertemu dengan mata air dari bumi. Banjir itu mengelilingi muka bumi, tidak ada satupun yang selamat, orang-orang kafir mati. Tidak ada yang selamat. Ulama mengatakan, Pak, tidak ada banjir yang lebih Allah berikan sampai hari kiamat kecuali banjir besar pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama banjir itu? 180 hari, 6 bulan berturut-turut. Selama Nabi Nuh alaihissalam disuruh oleh Allah untuk membuat kapal, ketika itulah Nabi Nuh alaihissalam disuruh oleh Allah berpuasa. Kita saja yang disuruh. Sebelum kita ada yang disuruh oleh Allah. Makanya ada ayat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazi, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Rupanya puasa ini, Pak, bukan kita saja. Sebelum kita disuruh Allah berpuasa. Siapa saja yang berpuasa, Pak? Adam, ada yang tahu, Pak, puasa Nabi Adam? Puasa Nabi Adam 2 kali. Satu namanya Pak puasa di bulan terang, yang satu lagi puasa di bulan gelap. Di bulan terang, pertengahan bulan, tanggal 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Itu puasa Nabi Adam alaihissalam. Puasa yang mulsud, puasa Nabi Adam. Idris alaihissalam berpuasa. Berapa lama Idris berpuasa? 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri, bahkan tidak memakan makanan yang bernyawa. Mutih kalau bahasa orang Jawa. Nuh alaihissalam berpuasa. Jadi rupanya, Pak, bukan kita saja berpuasa, para nabi terdahulu pun juga berpuasa. Jadi puasa kok amalan barang lama, barang baru stok lama. Amalan barokah, Pak. Rupanya bukan. Maaf, orang kafir pun juga berpuasa. Berpuasa, Katolik berpuasa, Protestan berpuasa, Yahudi berpuasa, orang Majusi penyembah berhala, menyembah api berpuasa. Kapan orang-orang Majusi menyembah api berpuasa? Ketika bulan berturut-turut. Orang Buddha berpuasa. Upawasa itu tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Namanya upawasa.
Rupanya selain orang Islam, orang agama lain juga beragama. Hanya bukan orang kafir saja yang berpuasa, Pak. Binatang pun juga berpuasa. Ular kalau ingin ganti kulit itu mesti puasa 40 hari 40 malam. Ayam makan tolu ayam itu mesti puasa 21 hari. Kalau ayam gilo makan yo rojo ndak akan manote tolu gono. Kepompong ingin jadi kupu-kupu malam. Rupanya bukan binatang saja berpuasa. Jadi kalau awak tidak berpuasa, Pak, kau lebih hebat pada binatang. Sekarang pukul 20.36. Jadi kalau ada bapak yang hobi ke dukun santet, sebelum dia menyantet orang, dibuatnya amalan ritual puasa. Sekarang Pelet, dimulai ritual pertamanya berpuasa, tuh peletnya mantap. Tapi kalau tidak dimulai dengan puasa, peletnya lemah. Rupanya bukan dukun saja berpuasa, dokter saja pun menyuruh kita berpuasa. Ibu kalau baru siap melahirkan, operasikah, normalkah, sesarkah, maka ketika melahirkan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Iya atau indah? Iya. Bahkan dokter tidak akan mau mengoperasi pasiennya sebelum pasien berpuasa. Jadi puasa ini rupanya amalan barokah. sekarang pukul 2. Pak Ibu coba baca majalah Tempo. Di majalah Tempo itu tertulis sebuah tulisan. Saya kaget nengok tulisan itu. Di Jogja ada satu orang perempuan Sukirani tinggal di Jogja. Bukan adik raja, bukan istri raja, bukan keluarga raja, tinggal di lingkungan kerajaan. Orang anaknya jadi raja, ketika dia hamil, dia pingin anaknya jadi raja. Maka tetangganya ngomong, mimpi kalau pingin jadi anak jadi raja, paling-paling jadi raja rampok, raja reo, raja nyolong. Karena dia bukan keluarga raja, dia bukan adik raja, dia bukan istri raja, tapi dia pingin anaknya jadi raja. Selama Sukira ini berpuasa 9 bulan berturut-turut. Apa yang terjadi ketika setelah 9 bulan Sukira ini melahirkan anak? Anak itu lahirlah berjenis kelamin laki-laki. Kulitnya tidak terlalu hitam dan tidak terlalu putih. Anak itu diberi nama Soeharto, 32 tahun jadi presiden negara awak. Sukira itu omak Soeharto. Makanya puasa ini amalan barokah. Kalau ibu sudah nikah, dah lama tidak punya anak, jangan kemana-mana, puasa. Kalau kita udah bujang, dah lama cari istri, tidak juga dapat, jangan kemana-mana, puasa. Karena puasa ini barokah. Maka Nabi Nuh alaihissalam diminta Allah berpuasa. Maka turunlah bencana banjir yang sangat besar. Maka ketika banjir diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Setelah banjir bandang yang besar, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan bersama kaumnya. Terdamparlah kapal Nabi Nuh ke Jabal Zuhdi. Ada yang mengatakan Bukit Jud, ada yang mengatakan Jabal Zuhdi. Nabi Nuh diselamatkan Allah. Kapan itu terjadi? As-Surah 10 Muharram. Ayub alaihissalam, Nabi yang diberikan penderitaan cukup luar biasa. Apa sakit Nabi Ayub, Pak? Sakit Nabi Ayub itu tidak akan ada manusia yang menderita sakit itu sampai hari kiamat. Tidak ada. Kecuali Nabi Ayub. Apa sakitnya? Dari kepala sampai kaki, ini kulitnya mengelupas. Kalau bahasa awak bakudi, kalau bahasa orang Minang batuka. Dari kelupasan kulit ini keluar ulek segodang telunjuk selama 70 tahun. Kaum Nabi Nuh, Nabi Ayub meninggalkan kaumnya, istri Nabi Ayub pun meninggalkan suaminya.
Sampai ketika itu Jibril alaihissalam datang kepada Ayub. Wahai Ayub, aku berikan kabar gembira kepadamu. Allah telah menyiapkan satu buah telaga, satu buah tempat. Mandilah engkau di sana, dengan izin Allah disembuhkan penyakitmu. Maka Nabi Ayub mandi ke sana, disembuhkanlah Nabi Ayub alaihissalam dari seluruh penyakit-penyakitnya. Ketika Nabi Ayub disembuhkan itu, kapan itu terjadi? Ulama mengatakan As-Surah 10 Muharram. Yunus alaihissalam, Nabi Allah. Yunus ini Nabi keturunan Bani Israel. Maaf, Bani Israel ini nabinya Pak banyak. Hampir 13 nabi dan rasul itu keturunan Bani Israel. Dari mana jalurnya? Dari Ibrahim. Jadi naik ke Ibrahim. Ibrahim punya istri berapa orang Pak? Berapa orang istri Ibrahim? Berapa? 2 ompe. Makanya orang soleh itu Pak ompe bininya. Jadi kalau awak pingin soleh, syarat pertama aja gagal. Ibrahim tuh bininya ompe. Satu namanya Sarah, yang kedua Hajar, yang ketiga Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura punya anak Onam. Salah satu nama anaknya Madian. Madian punya anak namanya Saijur. Saijur punya anak Malik. Malik punya anak Su'ayyib alaihissalam. Maka dikatakan Su'ayyib bin Malik bin Hajjur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Istrinya yang keempat, hamba saya, punya anak 5. Tidak saya jelaskan kenapa kelima ini tidak ada nasab kenabian. 5 tambah 6 seboleh, ditambah Ismail, ditambah Ishak, anak Ibrahim itu 3 boleh. Nabi Yakub ini punya nama lain, namanya Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba yang selalu dekat. Il itu dinisbatkan kepada Allah. Makanya malaikat kita namanya Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Il itu dinisbatkan kepada Allah. Yakub alaihissalam ayahnya Ishak, ayahnya Ishak Ibrahim. Yakub ini punya nama lain Israel, hamba yang selalu dekat dengan Allah. Punya anak 12 orang. 12 orang itu dikatakan Bani Israel. Di salah satu anaknya ini namanya Benjamin, saudaranya Yusuf alaihissalam. Benjamin punya anak Abu Maktah. Abu Maktah punya anak Matta. Matta punya anak Yunus alaihissalam. Maka dikatakan Yunus bin Matta bin Abu Maktah bin Benjamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Maka Yunus itu nabi dari kalangan Bani Israel. Apa dosa Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Kenapa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya? Nabi Yunus tidak tahan. Kaum Nabi Yunus kok muncungnya baciri sama aja muncung binyawa. Tidak tahan. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, pergi menyeberangi lautan, menaiki sebuah kapal. Di atas kapal berlakulah keputusan Allah. Nabi Yunus dilempar dari atas kapal, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Pak, mau saya sampaikan pada kita bersama, Bapak Ibu tidak perlu mencari tahu apa ikan yang memakan Nabi Yunus. Tak penting. Jangan pula mencari tahu di laut mana Nabi Yunus ditenggelamkan. Tak perlu. Yang penting Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar. Berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Ulama tafsir mengatakan 3 hari 3 malam. Tafsir lain mengatakan 7 hari 7 malam. Tafsir lain mengatakan 40 hari 40 malam. Apa dosa Nabi Yunus? Dosa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Jadi maaf Pak, cerita Nabi Yunus ini sama cerita dengan pengurus masjid. Kalau ada pengurus masjid berhenti ngurus masjid gara-gara ndak tahan nengok muncung jamaahnya nan baciri, berhenti jadi pengurus. Kok kisahnya kasau sama dengan kisah Nabi Yunus? Bapak ini tersinggung lah. Saya mau sampaikan Pak, maaf, ngurus masjid ini Pak gampang-gampang susah. Dibilang gampang dia susah, dibilang susah dia gampang. Pengurus datang tiap hari sholat berjamaah ke masjid, apa kecek muncung baciri jamaah loh. Tumben rajinnya kini ke masjid.
Iyalah pengurus baru salah. Hari kedua ndak datang ke masjid, apa kata muncung berciri jamaah, matang pangidung pengurus apa? Salah. Hari ketiga datang ke masjid sembahyang pengurus, selesai solat minum kopi di teras, apa kata muncung berciri jamaah kok? Piti impak mano lo dipakai dek preman tu. Jadi ngurus masjid kok pak gampang-gampang susah, kadang mudah kadang susah. Sama dengan satu orang ayah sama ibu, ayah sama anak pergi ke pasar naik kuda. Sehari pertama ayahnya naik kuda, anaknya yang mendorong tali kuda. Sampai di pasar, apa kata orang pasar? Tengok Tuhan, ayah ndak punya otak. Masa ayah naik, anak pula yang dorong? Salah. Besok hari yang kedua gantian anak di atas, ayah yang dorong tali kuda. Apa kata orang pasar? Tengok tuan, anak tak tahu diri, anak di atas kuda, ayah pula dorong. Salah. Besok hari yang ketiga ayah sama anak kedua-duanya naik di atas kuda. Sampai di pasar, apa kata orang pasar? Tengok tuan, keluarga tak bau tak, kuda kurui naik lo berdua. Salah. Hari yang keempat turun kedua-duanya, tidak ada yang naik. Apa kata orang pasar? Tengok tuh keluarga bodoh, kudo ado omo jalan kaki. Jadi ngurus masjid nih pak, tidak pernah benar. Sepanjang niat kita lurus pak, pakai je lah menghadapi jamaah muncung jalan berciri itu ilmu basi banak, basi pakak aja lah. Dan pedulian pak, lurus terus. Untuk mengurus masjid ini, karena maaf, Bapak kalau datang ke Pekanbaru, khususnya di Panam, boleh datang ke masjid kami. Saya kebetulan sama rombongan ada masjid Al-Ikhlas, kawan-kawan pengurus juga. Datang ke masjid kami boleh, studi banding boleh. Atau di Pekanbaru nanti saya antar beberapa masjid, ratusan masjid. Mohon maaf, saya jelek-jelek gini Pak, ketua umum masjid. Masjid kami namanya Masjid Al-Ikhlas. Dari musola kami bangun bersama-sama masyarakat, sudah hampir habis biaya 1,7 M. Alhamdulillah, masjid kami besar. Tidak sama masjid kau pak, kalau masjid kau parkir payah. Kalau masjid kami parkir 100 mobil cukup. Di masjid kami itu namanya Masjid Al-Ikhlas. Kini pak, kalau orang menyobik masjid kami itu bukan Al-Ikhlas lagi, apa namanya? Masjid Kambiang. Apa dek masjid Kambiang pak? Di masjid kami itu pak, maaf, acara Muharram, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, puasa Asyura. Apa leh? Ibu-ibu puasa nisfu Sa'ban, puasa Rajab, maaf, ayah putih model koko pak anda pakai di masjid kami itu. Makanan terhidang gulai kambiang guliang, ayam gulai ayam, lengkap makanan kiri kanan pakai meja prasmanan. Terhidang. Karena dakwah yang pertama dahulu itu bukan dakwah ilallah, tapi dakwah ila ta'am. Ajak orang makan, setelah ajak orang makan baru hidupkan dakwah. Tapi kalau menunya air putih, tambah godok, tambah bakwan, lisu-lisu, ya pun untuk ikutlah jamaahnya kok. Bapak mau tengok di Pekanbaru, tengoklah di mana ada masjid yang menghidangkan makanan. Masjid Nurul Yakin di Hang Tua, Masjid Al-Falah, Masjid Nurul Huda Ronggo Warsito Pekanbaru, di Raudatus Solihin. Di mana ada masjid menghidangkan makanan buat jamaah, pasti ramai. Iyo to indah. Tapi kalau minumnya aku boleh model iko, ya pun untuk kola jamaahnya kok. Maka sesekali kalau buat acara tu buat potong kambiang. Pak Ustadz, kambiang mahal. Kambiang mano yang mahal? Kambiang korban, kambiang akikah, iyo mahal. 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi kalau Pak boli kambiang betino, boreknya 25, matonya celek, kakinya pincang, 700.000 kambiangnya. Kambiang sakit juga kambiang sehat, rasanya sama Pak. Makanya pengurus masjid itu jangan sampai manggale di masjid konyo, menghitung untung rugi. Wah, gue acara potong kambiang lah bilo modal 3 juta. Beko honor ustad lah sekian loh, buat kue-kue lah sekian loh. Beko impak terkumpul 500-nya di maca di piti. Kepada pengurus masjid, saya sampaikan kepada tuan-tuan, masjid ini bukan punya tuan, masjid ini punya Allah. Tuhan hanya diamanahkan untuk mengelolanya. Seandainya satu perumahan ini tidak ada satupun yang berimpak ke masjid ini, demi Allah, Allah akan utus orang lain untuk memberikan bantuan ke masjid ini. Kenapa? Masjid ini punya Allah. Aku jangan hitung-hitung kok impak ke impak, jadi pikir la ilaha illallah. Pikirkan orang ramai mau ke masjid ini, maka ajak mereka. Maka dakwah pertama itu dakwah ila ta'am, ajak orang makan.
Tapi kalau aku agole mode-mode ikonya, dia kau sekolah di mana? Belajar Pak. Kita belajar studi banding. Makanya saya mutar-mutar keliling masjid. Begitu jamaah luar biasa. Ini pikir kita Pak. Tapi kalau pengurus itu sudah berpikir impak, piti masuk, piti keluar, piti masuk, piti keluar. Seperti inilah keadaan. Ini masjid Allah. Maka kita belajar bagaimana mau mengimarahkan. Kita tidak bahas inilah. Ini panjang kajiannya. Kalau Bapak ke Pekanbaru, telepon saya ajak studi banding. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, kena tak tahan lagi tinggal laku kaumnya, menyeberangi lautan, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus bertobat. Apa tobatnya? Dia berdosa, kezaliman yang dibuatnya, meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Sambil berdoa, doa Nabi Yunus itulah yang kita jadikan zikir dan pagi petang kita sampai hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taubat Nabi Yunus diterima oleh Allah. Ulama mengatakan kapan taubat itu diterima Allah? As-surah 10 Muharram. Maka jadikan momentum Muharram ini minta ampun Pak. Pulang ke rumah nangislah kepada Allah. Kalau tak bisa kita menangisi orang lain, tangisi diri sendiri. Kalau tak bisa kita menangisi anak istri kita, tangisi diri kita Pak, demi Allah. Maka kita jarang menangis hari ini Pak. Pesan saya terakhir buat kita bersama, ini maaf, hiduplah seperti anak bayi. Anak bayi itu tidak ada kerjaannya Pak. Kerjaannya cuma menangis. Oe, nangis saja. Sekali anak bayi menangis, datang ayahnya, datang ibunya, datang kakeknya, datang neneknya, datang amainya, datang tantenya, datang ociaknya, datang adik iparnya, datang satu kali tangisan, datang satu keluarga. Diperiksalah bedung anak bayi itu. Takut kadang-kadang kok tak konciang. Sekali diperiksa, rupanya bayi itu tak pipis, tapi masih nangis. Oe. Dibukalah popoknya, digosok pakai minyak telon, takut masuk angin. Bayi pun menangis. Oe. Disusukan oleh ibu kandungnya dengan susu sebelah kiri, masih menangis. Disusukan dengan susu sebelah kanan, masih menangis. Digendong oleh neneknya, baru bayi itu diam. Satu kali menangis, satu keluarga datang memberikan pertolongan. Seperti itu bayi Pak. Selesai masalah bayi dengan tangisan. Hari ini kenapa masalah kita tidak selesai? Kesulitan kita tidak ditolong oleh Allah. Masalah kita tidak diberikan jalan keluar oleh Allah. Kenapa utang piutang kita tidak dipermudah oleh Allah? Kenapa Allah tak berikan pertolongan kita hari ini? Penyebabnya cuma satu, karena kita jarang menangis. Menangislah kepada Allah. Kalau kita menangis Pak, banyak pertolongan Allah akan datang. Kalau kita menangis, aras mana yang tidak bergetar, pertolongan Allah mana yang tidak akan turun. Padi yang kita masukkan ke mulut kita, tidak, mohon maaf, satu butir nasi yang masuk ke mulut manusia tidak akan luput dari perhitungan Allah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Rasulullah. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, apa tanda taubat orang itu diterima Allah? Taubat orang itu diterima Allah, kata Rasulullah, Allah mudahkan dirinya, Allah ringankan hatinya untuk melaksanakan amal kebaikan. Kalau kita mudah melaksanakan amal kebaikan, tanda ampunan Allah kita dapatkan. Tapi kalau sholat kita berat, tahajud kita berat, puasa kita berat, baca Quran kita berat, beramal kita berat, berhati-hatilah. Jangan-jangan masih ada dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapat ampunan dari Allah, keberkahan demi keberkahan akan datang dalam kehidupan ini. Masih ada waktu? Masih. Walaupun Asyura sudah lewat, tapi selama Muharram ini mintalah ampunan kepada Allah, karena banyak para nabi dan rasul mendapatkan ampunan dan pertolongan ketika Muharram ini datang kepada mereka. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelum saya minum dan izin untuk istirahat karena baru sampai, saya berikan kesempatan 1 atau 2 menit bagi yang ingin bertanya. Saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Wa inna ma'al usri yusra.